Tahu gak, kenapa sih kok pornografi berdampak besar ke otak anak muda? Kok bisa? Sesuatu yang cuma ditonton lewat layar, punya dampak besar ke cara berpikir, bahkan sampai ke motivasi hidup anak muda. Padahal kelihatannya sepele, nggak ada yang terluka, nggak ada yang tahu. Tapi, benarkah sesederhana itu? Biar jelas, kita nggak akan bahas dari sisi moral atau larangan. Kita bahas dari satu sudut saja. Apa yang sebenarnya terjadi di otak dan perilaku anak muda? Simak baik-baik. Otak manusia punya sistem bernama reward system. Sistem ini aktif saat kita melakukan hal yang menyenangkan, dan salah satu zat penting di dalamnya adalah dopamin. Masalahnya, konten pornografi memberi lonjakan dopamin yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari interaksi sosial normal, bahkan lebih tinggi dari pencapaian kecil sehari-hari. Tapi kalau kamu nggak punya pencapaian di setiap harinya kamu, sorry nih ya, kamu masih bodoh dalam mengatur dopamin kamu sendiri. Kita lanjut. Ini yang paling sering tidak disadari. Ketika otak terlalu sering mendapat kepuasan instan, motivasi untuk berusaha jangka panjang bisa menurun. Belajar terasa berat, kerja jadi malas. Target hidup pun terasa nggak ngasih apa-apa, karena otaknya selalu dibiasakan menang tanpa usaha. Ini yang paling ditakutkan. Pornografi juga bisa mengubah cara otak melihat hubungan manusia. Interaksi yang nyata itu kompleks. Ada komunikasi, emosi, penolakan, serta kompromi. Sedangkan pornografi biasanya sangat instan, bisa dibilang tanpa usaha. Kalau ini terus dikonsumsi, otak bisa membandingkan realita dengan fantasi, dan realita hampir selalu kalah. Apa yang membuat dampaknya besar bagi anak-anak Gen Z sekarang? Otak anak muda sekarang belum selesai untuk berkembang, terutama bagian yang mengatur, kontrol diri, pengambilan keputusan, serta perencanaan jangka panjang. Artinya, kebiasaan yang terbentuk sekarang lebih mudah tertanam dan lebih sulit diubah nanti. Jadi, dampak pornografi gak sekedar boleh atau tidak, tapi soal bagaimana kebiasaan kecil, kalau dilakukan terus-menerus, bisa membentuk cara otak bekerja. Dan ketika cara otak berubah, perilaku pun pasti ikut berubah. Sekarang, yang jadi pertanyaannya adalah, kebiasaan apa yang sedang kamu bangun hari ini, dan versi diri seperti apa yang sedang kamu latih diam-diam? Tulis di komen. Di zaman ini, hidup dipenuhi dengan banyak sekali ilusi. Bahkan pikiran kita juga penuh dengan ilusi yang sering membuat kita kurang fokus dalam mengerjakan apapun. Dan, kamu bisa bongkar ilusi fokus itu pakai prompt yang udah gue taruh di deskripsi.